Shalom teman-teman pelajar Kristen Palu dan sekitarnya. Puji Tuhan, kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah KPKP online service. Meskipun hanya melalui online, tapi tidak boleh mengurangi sukacita kita untuk beribadah. Sebelum ibadah dimulai, kami sampaikan panduan mengikuti ibadah pada hari ini. Yang pertama, siapkan diri untuk beribadah, sebab ini adalah ibadah dan bukan tontonan. Isi daftar hadir dalam kolom live chat dengan format nama, asal sekolah, dan hadir. Contohnya, Karin, SMA Negeri 2 Palu, hadir. Yang ketiga, ikutilah seluruh rangkaian ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian, dan membaca Alkitab saat pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca. Catatlah poin-poin penting atau rema yang kamu dapatkan dalam ibadah hari ini, serta berdoa ketika diajak berdoa. Yang keempat, jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Yang kelima, gunakanlah pakaian yang sopan dan duduklah dengan sopan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom pelajar Kristen Palu yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita dapat bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan lewat ibadah KPKP pada hari ini. Saya percaya meskipun secara online, itu semua tidak mengurangi sukacita teman-teman dalam beribadah. Amin. Mari kita siapkan hati dan diri kita untuk menerima lawatan Tuhan dalam ibadah hari ini. Mari kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu, amin. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama katakan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sekali lagi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu, amin. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih
sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, terima kasih, Engkau baik Tuhan. Kasih-Mu selalu ada di setiap hidup kami. Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu. Oh, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Katakan aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan atas setiap penyertaan-Mu Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami memohon ampun Tuhan terlebih dahulu atas setiap pelanggaran dosa yang kami sudah perbuat melawan kehendak-Mu Tuhan, lewat pikiran, perkataan, perbuatan kami yang menyakiti hati saudara kami, yang menyakiti hati Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan mengampuni, menyucikan kami semua dari segala dosa. Kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bebaskan roh kami Tuhan. Kiranya setiap puji-pujian kami Tuhan bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sudah siap memuji dan memuliakan nama Tuhan? Amin. Mari kita angkat pujian ini. Haleluya. Kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sekali lagi. Katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan
dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita angkat pujian ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sama-sama kita nyanyikan dari awal. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sekali lagi nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sama-sama katakan. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku.
percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Benar Tuhan, kami percaya pada kekuatan-Mu Tuhan. Kami berserah Tuhan di zaman yang sekarang ini Tuhan, pada masa pandemi yang belum berakhir ini Tuhan. Kami berserah penuh kepadamu Tuhan. Benar, kami anak muda Palu Tuhan, Sulawesi Tengah Tuhan, kami berserah kepadamu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan melindungi kami Tuhan. Engkau tidak buta Tuhan, kami percaya Tuhan. Engkau pasti menjaga kami dan melindungi kami Tuhan. Bapa, sekarang Tuhan hati kami telah gembur Tuhan. Kami siap untuk ditaburi firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau bisa memberkati setiap kami Tuhan. Setiap benih-benih firman yang dijatuhkan ke dalam hati kami Tuhan, semuanya dapat tertanam baik Bapa. Amin Tuhan Yesus. Agar kami juga Tuhan, kami mohon Tuhan berkati kami Tuhan. Agar setiap anak-anak muda Tuhan, kami bisa menerapkan firman-firman itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kasih Tuhan, buatlah kami juga anak muda ini menjadi berkat untuk teman-teman kami Tuhan, untuk orang-orang tua kami Tuhan, bahkan kerabat-kerabat kami Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, buat hamba-Mu Tuhan yang Engkau urapi Tuhan untuk memberitakan firman-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau berikan urapan Tuhan, agar setiap anak muda Tuhan bisa diurapi Tuhan dengan firman Tuhan. Kasih Bapa, segala kuasa-kuasa jahat, kuasa iblis Tuhan yang mencoba mencuri benih firman Tuhan, kami bersatu hati hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami katakan hancurkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kepada hambanya kami persilahkan. Puji nama Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan, senang sekali dapat berjumpa kembali dengan adik-adik pelajar Kristen Kota Palu dan sekitarnya yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur dalam ibadah online pada hari ini, kita diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah. Sekalipun secara online karena situasi pandemi seperti ini, namun kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas, Ia Maha Hadir, dan Ia hadir dimanapun kita berada saat ini dan menjamah setiap kita. Amin, saudara. Puji nama Tuhan, bagaimana kabar adik-adik semua? Dalam masa-masa pandemi ini, tetaplah berharap dan bergantung pada Tuhan, karena kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia, dan Dia tetap menyertai kita sampai kesudahan zaman. Puji nama Tuhan. Dan adik-adik, pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Ora et Labora. Sekali lagi, Ora et Labora. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, tema ini, frase Ora et Labora, mungkin ada sebagian adik-adik yang belum pernah mendengarkan sama sekali. Tetapi mungkin sebagian besar sudah pernah mendengarkannya, karena frase Ora et Labora itu sangat terkenal dan menjadi banyak pegangan dari orang-orang Kristen untuk dilakukan dalam kehidupannya. Kata frase Ora et Labora itu berasal dari bahasa Latin yang artinya berdoa dan bekerja. Dalam frase ini adik-adik, berdoa dan bekerja atau Ora et Labora itu mengandung rahasia yang penting yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita, di mana Tuhan pun mengajarkan kita untuk melakukannya. Hal ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, dalam frase Ora et Labora atau berdoa dan bekerja, kita akan bersama-sama akan melihat ada 4 tipe orang Kristen. Yang pertama, orang Kristen yang hanya berdoa. Dia melakukan ora, tetapi tidak bekerja. Ya, hanya berdoa, tetapi tidak bekerja. Nah, apakah hal ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Hanya berdoa saja. Berdoa itu sangat baik dan rohani ya kelihatannya. Tetapi dia tidak mau bekerja, dia tidak mau melakukan apa yang menjadi bagiannya. Nah,
firman Tuhan dengan jelas berkata, kita bisa baca, Yakobus pasal 2 ayat yang ke-26. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-26 berkata, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi kalau orang-orang yang hanya berdoa tetapi tidak bekerja, ini adalah orang-orang yang ekstrim, yang vertikalis, hanya berat di satu sisi saja, hanya berdoa saja. Tetapi firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa jika iman tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu adalah mati, adalah iman yang kosong. Adik-adik, jika kita hanya berdoa tetapi tidak bekerja, kita tidak mungkin akan bisa mencapai apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, jika adik-adik menginginkan untuk mencapai kelulusan, ingin mendapat nilai yang baik, adik-adik berdoa untuk itu. Tetapi jika adik-adik tidak belajar, apakah adik-adik bisa lulus? Apakah adik-adik bisa mendapat nilai yang baik? Tentu tidak bisa. Kenapa? Karena berdoa itu harus disertai dengan bekerja, yaitu belajar. Nah, adik-adik sadar atau tidak bahwa kalau kita hanya berdoa tanpa bekerja, sebenarnya itu adalah, tanpa kita sadari, sebenarnya itu adalah sifat pemalas. Nah, firman Tuhan dengan jelas berkata, Amsal 12 ayat ke-27 berkata seperti ini, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Nah, adik-adik, kalau kita hanya berdoa tanpa bekerja, sebenarnya kita itu adalah orang yang malas. Dan dikatakan orang malas tidak akan bisa menangkap buruannya. Kenapa? Karena apa yang dia buru itu lari meninggalkan dia. Jika dia tetap diam di tempat dan tidak melakukan apa-apa, tidak mengejar buruannya, maka ia tidak akan pernah bisa menangkap buruannya. Tetapi dikatakan orang yang rajin itu akan memperoleh harta yang berharga. Nah, kemudian Amsal 13 ayat yang keempat berkata seperti ini. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Nah, adik-adik, makanya itu penting bagi kita bukan hanya berdoa saja, tetapi bekerja. Orang yang berdoa dan bekerja adalah orang yang rajin. Nah, adik-adik tahu tidak, sejak awal Tuhan menciptakan manusia di bumi ini, selain untuk memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, juga untuk bekerja. Karena itu Tuhan memerintahkan manusia untuk mengusahakan Taman Eden, dan menguasai, berkuasa atas segala binatang dan sebagainya. Itu perintah Tuhan untuk bekerja. Jadi Tuhan menciptakan manusia bukan hanya untuk memiliki hubungan dengan Tuhan, tetapi juga untuk bekerja. Jadi adik-adik, mari bersama-sama kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, yang kedua adalah tipe orang yang ekstrim di sisi yang satu, yaitu dia hanya bekerja tapi tidak berdoa. Bagaimana dengan orang yang rajin bekerja tapi dia tidak berdoa? Apakah dia bisa mencapai keberhasilan? Bisa dan sangat bisa. Banyak kita melihat orang yang bekerja dengan rajin, kita melihat banyak orang yang belajar dengan rajin, dia memperoleh kesuksesan, banyak. Sekalipun dia tidak berdoa, banyak. Namun adik-adik, keberhasilan yang dicapai tanpa Tuhan, itu adalah keberhasilan sesaat dan keberhasilan yang sia-sia. Yeremia pasal 17 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dia cuma mengandalkan kekuatannya untuk bekerja, tapi dia tidak mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa orang ini adalah orang yang terkutuk. Mengapa orang ini adalah orang yang terkutuk? Karena orang ini adalah orang yang hanya berhasil di hadapan manusia, tetapi tidak berhasil di hadapan Allah. Nah, dalam Lukas pasal 12 ayatnya ke-20 dan ke-21, di situ Tuhan Yesus mengajarkan perumpamaan tentang orang kaya. Orang kaya ini menimbun begitu banyak kekayaan di dalam gudangnya, di dalam lumbungnya, sehingga ia berkata pada dirinya, hai jiwaku, telah tersedia bagimu banyak perbendaharaan. Bersenang-senanglah dengan semua yang telah dicapai. Namun apa yang Tuhan katakan? Lukas pasal 12
ayat yang ke-20 dan ke-21. Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Adik-adik, orang yang bekerja tanpa mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang terkutuk. Kenapa? Karena ia hanya berhasil di mata manusia, tapi tidak di mata Tuhan. Ia mungkin kaya di hadapan manusia, tapi tidak kaya di hadapan Tuhan. Saat Tuhan nanti mengambil jiwanya, memanggil dia, untuk apakah semua keberhasilan yang telah dia peroleh? Semua kebanggaan dari keberhasilan di dunia ini hanya bisa dinikmati selama hidup di dunia. Tetapi begitu mati, semua kebanggaan akan keberhasilan itu lenyap. Tidak ada lagi yang bisa dibanggakan. Karena sama seperti manusia lahir telanjang, dia pulang kembali dalam keadaan yang telanjang. Tidak ada satupun yang dapat dia bawa. Adik-adik, Raja Salomo dalam kitab Pengkhotbah juga berkata bahwa segala usaha manusia di dunia ini itu sama seperti usaha menjaring angin. Pengkhotbah pasal 2 ayat 4, Raja Salomo berkata, "Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur." Jadi Raja Salomo punya banyak rumah, punya banyak kebun-kebun anggur. Kemudian ayat ke-8, "Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian," ayat 9, "dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu, hikmat tinggal tetap padaku." Tetapi dalam ayat yang ke-11, Raja Salomo berkata, "Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari." Bayangkan Raja Salomo adalah orang yang sangat berhasil dalam hidupnya, tapi di akhir hidupnya ia menulis kalimat ini, "Semuanya adalah sia-sia." Adik-adik, jika kita hanya bekerja tanpa mengandalkan Tuhan, tanpa berpikir bahwa Tuhan itu adalah prioritas dalam hidup kita, keberhasilan yang kita peroleh adalah keberhasilan yang sia-sia. Keberhasilan hanya sesaat saja. Tuhan menghendaki kita untuk melakukan keduanya. Bukan hanya berdoa saja, bukan hanya bekerja saja, tetapi melakukan kedua-duanya, berdoa dan bekerja. Tetapi kemudian, tipe orang yang ketiga adalah orang yang melakukan keduanya, tetapi dia bekerja dulu baru berdoa. Nah, sedangkan firman Tuhan mengajarkan bukan seperti itu, bukan bekerja dulu baru berdoa. Mengapa? Karena Tuhan mau sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus mengandalkan Tuhan terlebih dahulu. Amsal pasal 3 ayat 5 dan ke-6 berkata seperti ini, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Jadi dengan berdoa lebih dulu, kita berarti menyerahkan pimpinan hidup kita itu ke tangan Tuhan. Kalau kita bekerja dulu baru berdoa, kita sama seperti kita yang memimpin hidup kita, Tuhan yang harus melayani semua keinginan-keinginan kita. Hal ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan mau kita mengandalkan Dia lebih dulu, menaruh Dia sebagai prioritas hidup kita. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Yakobus pasal 4 ayat 13 dan 6-16 berkata, supaya kita jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Merencanakan segala sesuatu itu baik, bekerja itu baik, kita merencanakan masa depan itu baik. Tetapi kita harus melibatkan Tuhan di dalam perencanaan kita. Kita berencana dulu bersama dengan Tuhan, baru bersama-sama kita melakukan. Amin. Jadi adik-adik jangan dibalik. Bukan bekerja dulu baru berdoa, bukan bekerja dulu baru nanti ada masalah baru cari Tuhan.
Tuhan itu seperti ban serep yang kita cari saat kalau ada masalah. Tetapi yang Tuhan mau, kita seperti tipe orang yang keempat. Tipe orang keempat adalah berdoa dulu, baru bekerja. Kita perlu berdoa dulu, baru bekerja. Apa maksudnya? Berarti kita mengutamakan Tuhan lebih dulu, menyerahkan pimpinan hidup kita ke tangan Tuhan, baru kita melakukan apa yang kita doakan. Kalau adik-adik ingin mencapai prestasi yang baik di sekolah, doakan itu lebih dulu, baru lakukan apa yang adik-adik telah doakan, yaitu belajar dengan giat. Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Jadi, untuk ora et labora, tidak bisa kita pisahkan dan tidak bisa kita balik urutannya. Berdoa dulu, baru bekerja. Nah, adik-adik, dalam situasi pandemi saat ini, kita perlu memahami ora et labora dalam kondisi saat ini. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa dan berjaga-jaga. Dengan berdoa berarti kita percaya bahwa Allah akan melakukan bagiannya. Tetapi dengan berjaga-jaga, kita melakukan apa yang menjadi bagian kita atau apa yang menjadi tanggung jawab kita. Kita tidak boleh hanya berdoa saja atau kita tidak boleh hanya berjaga-jaga saja. Kita tetap harus melakukan kedua-duanya. Nah, untuk kondisi Palu saat ini, adik-adik pasti sudah membaca berita bahwa Palu dalam kondisi saat ini masih dalam kondisi PPKM level 4. Maka, selain kita berdoa, kita pun perlu berjaga-jaga. Berdoa dengan cara kita meminta perlindungan Tuhan atas diri kita dan semua orang-orang yang terkait dengan kita. Tetapi dengan berjaga-jaga kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Yaitu, pertama, melaksanakan protokol kesehatan. Ini sudah aturan pemerintah dan sudah anjuran dari para ahli kesehatan. Karena itu adik-adik, kita tidak bisa dengan gegabah berkata, cukup berdoa. Tidak perlu melaksanakan protokol kesehatan, itu tidak benar. Karena, seperti tadi dikatakan, iman tanpa perbuatan itu adalah iman yang mati. Kalau kita percaya Tuhan melindungi kita, kita perlu melakukan bagian kita, yaitu melaksanakan protokol kesehatan. Yang pertama adalah mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker saat berada di luar rumah. Yang ketiga, menjaga jarak dengan orang lain. Yang keempat, menjauhi kerumunan supaya virus tidak gampang menyebar. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Nah, adik-adik, kita tetap perlu melakukan protokol kesehatan ini supaya kita tetap aman dan terjaga. Dan kemudian kita perlu untuk cukup istirahat. Cukup istirahat dan makan makanan bergizi supaya tubuh kita kuat. Dan kemudian adik-adik yang perlu juga adalah vaksin. Kita perlu untuk divaksinasi. Mengapa? Karena dengan vaksin itu membuat kekebalan tubuh kita meningkat untuk melawan virus corona. Ya, virus COVID-19 ini. Banyak hoax yang beredar bahwa di dalam vaksin itu ada chip. Padahal tidak demikian. Ya. Nah, kita perlu divaksin supaya Indonesia itu segera mencapai apa yang namanya herd immunity atau kekebalan kelompok. Supaya begitu Indonesia telah mencapai herd immunity, kita sudah dapat mengalami yang namanya kelonggaran demi kelonggaran ya, untuk beraktivitas kembali. Selain itu adik-adik, salah satu juga yang perlu kita lakukan adalah bersukacita. Nah, ini penting. Karena firman Tuhan juga mengajarkan, kitab Amsal juga berkata bahwa hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Nah, kita tetap perlu bersukacita. Nah, cuma adik-adik yang perlu kita pahami adalah bersukacita ada dua macam. Sukacita di luar Tuhan dengan sukacita di dalam Tuhan. Apa bedanya? Sukacita di luar Tuhan itu adalah sukacita tergantung dari apa yang kita alami saat ini. Jika kondisi kita baik, kita bersukacita. Tetapi jika kondisi kita tidak baik, maka kita bisa bersedih dan putus asa. Itu sukacita yang di luar Tuhan. Tetapi sukacita di dalam Tuhan, itu adalah sukacita di dalam janji-janji Tuhan.
Keadaan kita mungkin belum baik, atau keadaan kita mungkin tidak baik. Tetapi kalau kita bersukacita di dalam janji-janji Tuhan, kita menggantungkan iman dan pengharapan kita dalam janji Tuhan, maka kita bisa bersukacita. Kita bersukacita karena sekalipun keadaan tidak baik, tapi Allah kita adalah Allah yang menyertai kita. Dia adalah Allah yang memberikan kepada kita kekuatan dan kuasa untuk memperoleh kemenangan. Dia adalah Allah yang menyertai kita sampai kesudahan zaman. Dia adalah Allah yang telah menyelamatkan kita dan yang akan membawa kita masuk dalam surganya yang kekal. Itu yang membuat kita bersukacita. Bersukacitalah, bukan hanya dari apa yang dilihat, itu biasa dan semua orang bisa melakukan. Tetapi sukacita dikehendaki oleh Tuhan adalah bersukacita di dalam janji-janji Tuhan. Dan yang terakhir adik-adik yang perlu kita lakukan di dalam masa pandemi, selain berdoa, kita perlu tetap produktif di dalam masa pandemi ini. Adik-adik, pada masa pandemi ini kita tahu bahwa kita perlu untuk mengurangi mobilitas, untuk keluar rumah. Kita tentu lebih banyak berada di dalam rumah. Sekolah secara online, ibadah secara online. Tetapi banyak pelajar-pelajar yang berkata justru dengan banyak di rumah, mereka justru bermain handphone atau nonton, bermain gadget, nonton film terlalu banyak. Ya, akibatnya waktunya habis terbuang dengan sia-sia. Adik-adik coba renungkan, pandemi ini sudah 1 tahun lebih. Apa yang telah adik-adik hasilkan selama 1 tahun ini? Apakah adik-adik sudah mencapai sesuatu, ataukah belum ada yang adik-adik hasilkan? Belum ada yang adik-adik capai. Kita ingat dengan Yusuf. Yusuf dalam kondisi yang sempit, dalam kondisi yang sulit, dia tetap produktif. Kita belajar dari Yusuf. Ketika Yusuf dibuang, dijual menjadi budak, dia tetap berprestasi dalam pekerjaannya. Dia bekerja dan dia muncul sebagai teladan. Orang-orang melihat bahwa Yusuf disertai oleh Tuhan dengan banyaknya pekerjaan-pekerjaan yang berhasil. Sekalipun dalam kondisi yang sulit. Ketika dia dibuang, difitnah dan dibuang ke dalam penjara, ternyata sekalipun tubuhnya dalam penjara, namun imannya tidak terpenjara. Jiwanya tidak terpenjara. Imannya tetap memandang kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya, menggenapi apa yang telah Tuhan berikan ke dalam mimpi Yusuf, bahwa ia akan menjadi besar di masa depan. Imannya tidak pernah terpenjara. Jiwanya pun tidak pernah terpenjara. Terbukti bagaimana dalam penjara pun, ia tetap produktif, ia tetap menolong orang, ia dekat dengan Tuhan, dan Tuhan tetap mengaruniakan karunia kepadanya untuk menafsirkan mimpi. Yusuf tetap produktif sekalipun di dalam penjara. Adik-adik, pada masa pandemi ini kita mungkin terasa seperti dalam penjara. Penjara itu namanya mungkin rumah. Tetapi seperti Yusuf, jangan biarkan iman dan jiwa kita terpenjara. Tetaplah memandang dan berharap pada Tuhan, dan tetaplah berpikir untuk kemajuan kita. Apa yang bisa kita lakukan di dalam masa pandemi? Pertama, yang bisa kita lakukan adalah kita harus targetkan, harus bisa tamat baca Alkitab. Adik-adik yang mungkin selama ini, selama masa-masa sebelum pandemi, mungkin sudah pernah baca Alkitab dan belum pernah tamat. Sekarang dengan banyak di rumah, mari kesempatan untuk tamat baca Alkitab. Targetkan tahun ini atau bulan berapa nanti, adik-adik sudah bisa tamat baca Alkitab. Kemudian yang berikutnya adalah dengan cara ikuti kursus secara online. Pada masa saat ini, mungkin biaya untuk bensin, kendaraan itu sudah berkurang karena adik-adik sudah jarang keluar. Tetapi biaya tersebut bisa dialokasikan, bisa dialihkan untuk mengikuti kursus online. Sekarang banyak kursus-kursus online yang ada di mana-mana. Adik-adik bisa mengikuti. Ikutilah itu, supaya adik-adik menjadi pribadi yang produktif. Kursus apa? Misalnya kursus musik, kursus memasak, kursus bahasa, atau kursus apapun juga. Ikutilah kursus secara online. Karena sama seperti Yusuf, saat keluar dari penjara, ia muncul sebagai pemimpin di masa depan. Begitu pula adik-adik, setelah selesai dari masa pandemi ini, adik-adik keluar sebagai pemimpin masa depan, yang telah siap dengan berbagai macam kemampuan atau skill yang adik-adik miliki.
Nah, adik-adik juga mungkin bisa mengikuti pembelajaran secara gratis di YouTube misalnya. Banyak pembelajaran secara gratis di YouTube, belajar musik dan sebagainya. Ikutilah itu. Kemudian, adik-adik juga bisa latihan berbisnis. Saat ada orang tua, di tempat adik-adik, di rumah adik-adik, itu berusaha, bantulah orang tua untuk menjual, untuk membuat sesuatu. Maka adik-adik akan belajar sesuatu yang baru. Bisa juga belajar memasak dari ibu atau dari ayah. Dan sebagainya. Ada begitu banyak yang bisa kita lakukan di dalam masa-masa pandemi ini. Dan ingat satu hal, kita pun tetap masih bisa melayani di masa pandemi. Ibadah dialihkan secara online, tetapi itu tidak menghalangi adik-adik untuk melayani. Melayanilah di gereja lokal adik-adik masing-masing. Dan adik-adik juga bisa melayani apabila ada teman-teman yang isoman. Adik-adik bisa mengirimkan vitamin dengan menggunakan ojek online. Kita bisa menelpon dan memberikan semangat. Banyak pelayanan-pelayanan yang tetap bisa kita lakukan secara online. Jadi, tetaplah produktif di masa pandemi. Jadi pada akhirnya adik-adik, kita telah menemukan bahwa ora et labora, berdoa dan bekerja, itu adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan dua hal yang harus dilakukan. Tidak boleh dibalik. Kita harus berdoa dulu, baru bekerja. Andalkan Tuhan dalam segala sesuatu dan tetaplah bekerja sama dengan Tuhan, melakukan apa yang menjadi bagian kita. Sehingga saat keluar, setelah selesai dari masa pandemi ini, kita keluar menjadi orang-orang yang berbeda. Kita menjadi pribadi-pribadi yang baru, dengan pikiran yang baru, dengan hati yang baru, dengan kecerdasan, dengan skill, dan tetap produktif, dan tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi adik-adik sekalian. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada malam hari ini. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau, Allah yang tetap menyertai kami, Allah yang tetap bersama-sama dengan kami dan memberikan kepada kami kuasa untuk memperoleh kemenangan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah meteraikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga sungguh-sungguh Tuhan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Kami menjadi pribadi-pribadi yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh Tuhan dalam prioritas yang pertama, dan tetap bekerja untuk bekerja sama dengan Tuhan, untuk mencapai rancangan Allah dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, segala bentuk kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga, yang mencoba merampas taburan benih firman Tuhan, yang mencoba melemahkan iman kami, yang mencoba membuat kami keluar daripada rancangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ikat patahkan, hancurkan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami hanya mengizinkan Engkau ya Tuhan, yang menguasai seluruh kehidupan kami. Biarlah Tuhan Engkau melindungi kami, dan semua orang-orang yang terkait dengan kami. Dan Tuhan tolong mampukan kami, untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik pelajar, tema firman Tuhan hari ini adalah ora et labora, berdoa dan bekerja. Bagi adik-adik pelajar yang sudah selama ini atau minggu ini akan mengikuti ulangan semester, mid semester, maksud saya, jangan lupa kalian berdoa minta hikmat kepada Tuhan, minta kepintaran, tapi tanpa bekerja, tanpa usaha, tanpa belajar, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati, kata firman Tuhan. Jadi kerjasama dengan Tuhan, belajarlah dengan giat, ya apalagi kan tidak kemana-mana, belajar dengan giat, sehingga kalian menjadi pelajar yang berprestasi. Dalam masa pandemi ada suatu peningkatan perubahan di dalam kepelajaranmu. Dan dalam masa saat-saat ini ada banyak hal yang bisa adik-adik lakukan. Bagaimana bisa berkarya bagi Tuhan, apa yang saudara bisa lakukan, menggunakan gadget yang ada, YouTube dan sebagainya, itu gunakanlah untuk bisa mengisi hal-hal yang menghasilkan, yang bisa berkarya bagi Tuhan. Sehingga berkat yang Tuhan berikan, waktu yang Tuhan berikan, saudara bisa menggunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Jadi adik-adik pelajar yang dikasih oleh Tuhan, ora et labora, berdoa dan bekerja. Itu terapkan dalam hidupmu,
Jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti bekerja, karena disitulah bentuk kerjasama kita untuk berjalan dalam rancangan Allah, mencapai masa depan yang penuh harapan. Itu yang firman Tuhan janjikan, kalau kita juga mau tetap bekerja sama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati adik-adik pelajar sekalian, dan saya percaya rancangan Allah, rancangan damai sejahtera untuk mendatangkan masa depan yang penuh harapan, itu akan tetap terjadi dalam hidup kalian. Jika kalian tetap berdoa dan bekerja. Lakukan bagian kalian sebagai seorang pelajar, sebagai seorang anak di dalam rumah, sehingga kalian akan menjadi seorang anak, seorang pelajar yang memuliakan Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami, karena Engkau selalu ada bersama kami, situasi dan kondisi apapun Engkau ada bersama kami. Dan saat ini Tuhan, anugerah-Mu berupa waktu, sehingga kami boleh bersama-sama beribadah dalam ibadah online kebaktian pelajar Kristen Palu dan sekitarnya. Dan hamba percaya Tuhan, semua adik-adik pelajar yang mengikuti ibadah saat ini Tuhan, mereka diberkati. Mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan mereka lebih memahami Tuhan, bahwa dalam menjalani kehidupan ini kami tidak cukup hanya berdoa dan berseru kepadamu. Engkau juga merindukan Tuhan, kami ada suatu usaha, ada suatu tindakan, bentuk bahwa kami bekerja sama dengan Engkau untuk menggenapi rancangan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu, Engkau Allah yang baik. Memberkati adik-adik pelajar Tuhan, baik yang masih SMP, SMA, dan sederajat, Engkau berkati mereka, untuk mereka terus menaruh pengharapannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam masa-masa saat ini Tuhan, biarlah mereka boleh menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan, pelajar yang memuliakan Tuhan, sehingga Tuhan, orang tua mereka, orang-orang di sekitar mereka boleh melihat mereka adalah pribadi-pribadi yang memuliakan Tuhan, yang boleh memberkati untuk orang-orang di sekitar mereka. Pakai Tuhan adik-adik pelajar ini Tuhan, berkati urapi, sehingga melalui kehidupan mereka Tuhan, setiap orang boleh melihat pribadi-Mu Yesus melalui kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu. Hamba juga berdoa Tuhan buat adik-adik pelajar yang akan atau mungkin sedang menjalani dan akan menjalani ulangan mid semester. Berikan hikmat, akal budi, kepintaran, sehingga mereka boleh berhasil dalam studi mereka. Dengan demikian Tuhan, mereka boleh menjadi pelajar yang berprestasi, pelajar yang memuliakan Tuhan, dan mereka boleh menjadi berkat. Dan apapun yang mereka rindukan Tuhan, kami percaya Engkau buat berhasil semuanya, sehingga mereka menjadi berhasil dengan memuliakan nama Tuhan melalui kepelajaran mereka. Terpujilah nama-Mu, berkati orang tua mereka Tuhan, semua diberkati Tuhan. Dan dalam studi mereka tidak ada satupun yang mengalami halangan, tapi semuanya boleh berjalan dengan baik. Bahkan apa yang mereka cita-citakan, kami percaya tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu. Dan kami berdoa untuk situasi negeri ini Tuhan, berkati negeri Indonesia ini, berkati bangsa kami, berkati pemimpin negara kami Bapak Presiden Jokowi, dengan semua yang terkait Tuhan, Kau memberkati, berikan hikmat-Mu, dan Kau kiranya berikan hati yang bijaksana dalam mengatasi segala sesuatu permasalahan yang ada di negeri ini Tuhan. Kami percaya melalui hikmat yang Kau berikan kepada Bapak Presiden Jokowi dengan semua yang terkait untuk pemerintahan di Indonesia ini, dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan, maka Indonesia Tuhan akan menjadi negara yang diberkati, bebas dari COVID, dengan menjadi negara yang sejahtera Tuhan, karena damai sejahtera-Mu Engkau limpahkan atas negeri ini. Bahkan hujan pertobatan-Mu Tuhan terus Engkau curahkan atas negeri ini. Memberkati Tuhan para medis dengan semua yang terkait juga Tuhan, memberikan hikmat dan kekuatan untuk mereka mengatasi permasalahan yang ada saat ini, yaitu COVID saat ini Tuhan, sehingga Indonesia Tuhan boleh bebas dari COVID, dan kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Dan semua kehidupan boleh berjalan kembali Tuhan dengan normal. Adik-adik pelajar juga bisa sekolah dengan baik, dan mereka mengharapkan bisa onsite. Kami percaya dalam waktu dekat ini Tuhan Kau campur tangan dan semuanya terjadi. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Engkau memberkati semua yang sudah terkait untuk KPKP secara online ini Tuhan, baik yang melayani. Engkau memberkati, pertamakan hikmat pengurapan-Mu, semua para donatur yang terlibat Tuhan, semua pendoa-pendoa syafaat, diberkati dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga memberkati semua pengurus yang dengan setia selama ini melayani pekerjaan-Mu Tuhan, dan mereka berupaya dan berjeri-lelah mereka tidak akan menjadi sia-sia. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Adik-adik pelajar yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh Kudus-Nya, memberikan kepada kita hati yang bijaksana dan membuat berhasil akan apapun yang kita kerjakan mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin.
Puji nama Tuhan. Shalom. Ibadah kita telah selesai. Kami harap teman-teman semua mendapatkan berkat dalam ibadah KPKP online service pada hari ini. Oh iya teman-teman, untuk kamu yang mengikuti ibadah dari awal, ikuti terus Instagram KPKP Care ya. Bakal ada kuis dan juga hadiah menarik di sana. Hadiah kuis untuk ibadah hari ini dipersembahkan oleh Goshen Mart. Ingat alat motor, ingat Goshen Mart aja. Giveaway 30 voucher marble cheese string dipersembahkan oleh Toko Gemar Sepeda. Berpengalaman, terlengkap, terpercaya. Juga buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Kebaktian Pelajar Kristen Palu, silahkan bisa di-subscribe dulu ya. Dan jangan lupa tekan loncengnya. Sampai jumpa dalam KPKP online service berikutnya. God bless you.